ingin masuk ke jurusan teknik informatika itu kalian harus benar-benar yakin ya dengan keputusan kalian. Jangan asal pilih jurusan. Karena halo semua, perkenalkan nama saya Kurnia Mindari, bisa dipanggil Kurnia atau Nia. Oh ya, saya kuliah di jurusan Teknik Informatika nih, Fakultas Ilmu Komputer. Sekarang saya sudah mau masuk di semester ketiga. Nah, saya kuliah di Universitas Sriwijaya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, atau di Kota Pempek ya. Oh ya, dulu saya itu masuk kuliah lewat jalur SNMPTN atau lebih sering disebut dengan jalur undangan. Karena alhamdulillah sewaktu saya berada di bangku SMA dulu, saya itu termasuk salah satu siswa yang berprestasi di bidang akademik. Bilang-bilang di jurusan teknik informatika nih, kenapa saya memilih jurusan teknik informatika? Itu karena ini alasan yang sangat luas ya, itu karena jurusan tersebut mempunyai prospek kerja yang sangat luas. Apalagi di era revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini, lulusan teknik informatika itu sangat banyak dibutuhkan nih oleh instansi pemerintah, BUMN, maupun perusahaan-perusahaan swasta lain. Perusahaan besar seperti Google pun juga membutuhkan lulusan ini nih. Nah, selanjutnya itu kenapa saya memilih jurusan teknik informatika, itu karena di sekolah saya dulu itu minim sekali pengetahuan pembelajaran di bidang IT atau teknologi. Oleh karena itu, saya ingin mendalami pengetahuan saya yang mana jurusan ini menjadi hal baru yang buat saya pelajari gitu kan, tentang bagaimana menggunakan teknologi komputer, baik itu secara optimal untuk menangani masalah transportasi atau bahkan pengolahan data dengan proses logika. Dan yang paling menarik nih yang membuat saya memilih jurusan teknik informatika ini, di jurusan teknik informatika ini kita itu akan dibekali yang namanya keterampilan dalam merancang perangkat lunak atau software, sehingga kita itu bisa membuat aplikasi. Dan jika kita bisa mengembangkan aplikasi yang kita buat ini, kita bisa nih ngajak teman-teman kita untuk membuat startup atau perusahaan kita sendiri yang berbasis IT. Keren sekali kan? Karena itu saya memilih jurusan ini. Untuk akreditasi jurusan teknik informatika itu sendiri di Universitas Sriwijaya nih, itu sudah tergolong baik ya, yaitu akreditasinya B. Oh iya, pada umumnya nih untuk kisaran biaya hidup yang dikeluarkan di Kota Palembang dan Indralaya itu termasuk ke dalam kategori yang cukup tinggi nih teman-teman. Kalau dibandingkan dengan kota Yogyakarta, Solo, dan Malang. Nah, kalau misalnya di Jogja kan mungkin dengan cukup mengeluarkan biaya 200 sampai 400 ribu per bulan itu, para mahasiswa tuh udah nih bisa tinggal di kos-kosan yang dengan fasilitas yang cukup dan yang ada gitu kan, yang bagus. Nah, tapi kalau di Palembang untuk kos-kosannya sendiri itu minimal 600.000 sampai 1 juta per bulannya. Belum lagi untuk biaya makan. 10.000 itu kalau di Kota Palembang itu cukup untuk makan nasi dan telur saja. Beda kan kalau misalnya di Kota Yogyakarta, seperti itu kan mereka katanya 15.000 itu cukup untuk makan 2 kali, bayangin gitu kan. Nah, jadi kira-kira untuk kebutuhan biaya hidup di Kota Palembang itu mungkin kalau dihitung-hitung per bulannya 1.500.000 sampai 2 jutaan gitulah per bulannya. Nah, biasanya nih teman-teman, kalau menjelang akhir bulan uang kiriman dari orang tua itu udah menipis banget gitu kan. Jadi ya buat para mahasiswa pasti dihemat-hematin nih, terutama untuk biaya makannya. Untuk materi perkuliahan yang sudah saya dapat ya, tentunya banyak banget. Terutama di jurusan teknik informatika sendiri itu kan ada yang namanya algoritma dan pemrograman, di mana kita itu membuat kode program untuk membuat suatu aplikasi nih. Aplikasi ini kan dapat melatih pemikiran logis kita juga gitu. Ada juga nih yang namanya pemrograman web.
di mana kita itu belajar tentang mendesain web, membuat web, bahkan jika kalau web ini sudah bagus, sudah baik, web ini bisa kita buat bisnis online guys yang menguntungkan seperti itu. Nah, ada juga mata kuliah grafika komputer nih, di mana kita itu akan mempelajari pembuatan visual gambar secara digital dan bagaimana komputer itu dapat mengenali objek yang diamati. Nah, di grafika komputer ini juga nih kita tuh akan mempelajari cara membuat game. Nah, yang mau jadi game developer nih, bekal ilmu materinya udah ada. Jadi di materi ini cukup gitu. Ada juga nih yang namanya komunikasi data. Itu berkaitan dengan jaringan. Walaupun masih dalam kategori basic, tapi udah dipelajari banyak hal dasar nih tentang jaringan. Jadi kalau misalnya ada yang mau jadi network engineer nih, di sini juga bisa gitu. Bekal materinya udah ada juga gitu. Dan masih banyak lagi materi menarik yang udah didapat. Untuk nilainya nih ya, untuk nilainya sendiri di setiap jurusan itu kan pasti ada tingkat kesusahannya masing-masing ya. Kalau di teknik informatika sendiri itu bisa dibilang susah-susah gampang untuk dapat nilai yang memuaskan. Semuanya itu tergantung usaha kita sendiri sih untuk sungguh-sungguh dalam belajar memahami materi yang sudah diberikan oleh dosen tentunya. Kalau untuk pemilihan peminatan di jurusan teknik informatika sendiri itu ada 4 bidang ya, yaitu software engineer atau lebih ke perangkat lunak, intelligent system seperti sistem kecerdasan buatan gitu, networking atau jaringan, dan database teknologi. Nah, biasanya juga di pemilihan peminatan ini itu adanya di semester 5. Kalau untuk gambaran tugas akhir saya itu lebih minat ke bagian database teknologi. Jadi mungkin nanti tugas akhir saya itu mungkin akan berkaitan dengan pengaplikasian database di perusahaan atau pengolahan data science atau tentang big data seperti itu sih. Untuk prospek kerja dari lulusan jurusan ini kan tadi sangat luas nih. Nah, diantaranya itu ada software engineer, application engineer, game creator, IT konsultan, game developer, web developer, game programmer, data science, network engineer, dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan dunia IT gitu kan. Nah, kesan saya nih selama kuliah di jurusan teknik informatika itu ya awal-awalnya itu sangat tidak terbayangkan. Karena di jurusan ini menurut saya itu benar-benar mempelajari hal yang baru yang belum pernah saya pelajari selama di sekolah SMA dulu. Tentunya kan hal ini tuh menjadi tantangan baru nih buat saya. Tantangan baru yang sangat menarik sih buat saya. Karena benar-benar kita itu masuk ke dunia komputer gitu kan, yang dari awalnya hanya mengetahui komputer itu tentang Microsoft Office saja, tapi ini udah masuk ke lain gitu, lebih dalam. Untuk teman-teman yang ingin masuk ke jurusan teknik informatika itu kalian harus benar-benar yakin ya dengan keputusan kalian. Jangan asal pilih jurusan. Karena kalau di teknik informatika sendiri itu kalian akan cukup banyak berkutat dengan yang namanya komputer, itu pasti ya. Bisa dibilang hari-hari kalian itu akan dihabiskan dan ditemani dengan laptop atau komputer kalian. Bergadang pun itu sudah menjadi kebutuhan pokok bagi anak IT ya biasanya. Tapi so far menurut aku sih jurusan ini itu sangat seru dan menarik sih. Teman-temannya juga solid-solid semua gitu kan. Jadi tetap semangat semuanya. Mungkin itu aja ya dari aku. Terima kasih.